Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Saya Yerin, pembuka acara, dan Stefani, penutup acara. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara muhadarah. Yang pertama ada ceramah, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga ada tilawah, dan yang terakhir adalah sari tilawah. Demikianlah beberapa serangkaian acara muhadarah. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara pertama akan diisi dengan ceramah yang bertema cara berpakaian sesuai syariat Islam dan akan ditampilkan oleh Saudari Zalfa, Feli, dan Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untuk Allah Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Teman-teman yang solih dan solihah, pakaian merupakan salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami, para hambanya, yang difungsikan untuk menutupi diri, melindungi diri dari panas, dingin, serta kerusakan lainnya. Dan telah diturunkan pula dalil-dalil tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Para ulama kami pun telah menyebutkan etika dan adab berpakaian dalam bukunya. Di antaranya ialah wajib menutup aurat. Aurat ialah anggota tubuh yang wajib ditutupi. Dan apabila terbuka, pemiliknya harus merasa malu. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, "Hei anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan pakaian kepadamu untuk menutupi auratmu, dan pakaian yang indah untuk perhiasanmu." Ada pula batasan aurat bagi laki-laki, yaitu mulai dari perut hingga lututnya. Dahulu kala Nabi Muhammad pernah secara tidak sengaja bertemu dengan Imam Ahmad. Kala itu pahanya terbuka. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Wahai jahat, tutupilah pahamu, karena sesungguhnya paha adalah bagian dari aurat." Adapun batasan aurat bagi wanita ialah seluruh tubuhnya kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Hal tersebut terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan wanita adalah aurat. Selanjutnya, hendaknya pakaian tebal dan tidak transparan. Ibnu Tamim menjelaskan, dibencinya pakaian yang transparan apabila sampai menampakkan anggota tubuhnya. Lalu, Imam Al-Marwazi menceritakan bahwa tiga, tidak boleh menyerupai lawan jenis. Menurut hadis riwayat Bukhari nomor 5885 menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang bergaya seperti wanita dari kalangan pria dan wanita yang bergaya seperti pria. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Felisa Maharani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felisa Maharani. Saya akan melanjutkan ceramah dari Jalfa Indah Gadis Setiawan. Selanjutnya adalah tidak boleh isbal atau melebihi mata kaki. Dari larangan ini mencakup pakaian yang berupa jubah, sorban, sarung, celana, maupun gamis. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat yang dibawakan oleh Abu Dawud dari sahabat Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, melebihi pakaian di bawah mata kaki itu bisa berupa jubah atau gamis atau sorban. Barang siapa menarik pakaiannya dalam keadaan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya sama sekali kelak pada hari kiamat. Dalam redaksi yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Jabir radhiyallahu anhu secara marfu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah engkau dari memanjangkan jubah, karena memanjangkan jubah sampai di bawah mata kaki termasuk dari kesombongan, dan Allah tidak suka orang yang sombong. Hadis tersebut menjelaskan pada kita bahwa hanya sekedar memanjangkan pakaian di bawah mata kaki tidak termasuk dalam kategori sombong, biarpun orang yang memanjangkannya tidak mempunyai maksud ke situ. Seperti dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, segala sesuatu dari pakaian yang berada di bawah kedua mata kaki maka tempatnya di dalam neraka. Selanjutnya adalah haram memakai pakaian yang ada gambar salib atau bergambar makhluk hidup, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah membeli sarung bantal yang ada gambarnya. Maka tatkala Rasulullah SAW melihatnya, beliau langsung berdiri di depan pintu, tidak mau masuk ke dalam rumah. Maka aku paham dari raut mukanya yang tidak senang dengan sarung bantal tersebut. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Apa salahku? Rasulullah SAW bertanya, untuk apa sarung bantal tersebut? Aisyah menjawab, aku membelinya untukmu sebagai alas bantal dan tempat duduk. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat. Dan dikatakanlah pada mereka, hidupkanlah orang yang telah kalian gambar. Dan beliau bersabda, sesungguhnya rumah yang ada gambar di dalamnya tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Diceritakan oleh Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah memberikan sedikit pun di dalam rumah sesuatu benda yang berupa salib, melainkan beliau menghancurkannya. Al-Hajawi berkata, apabila memasang dan menggantung tirai yang bergambar di tembok sebagai tirai saja dilarang, maka larangan untuk dijadikan pakaian adalah bentuk pemuliaan di dalamnya itu salah satu sisi keharaman. Selanjutnya adalah haram memakai syurah atau popularitas. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian syurah di dunia, Allah akan memakaikannya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Al-Hajawi menerangkan hal ini disebabkan karena akan membuat si pelaku tercela dan akan mengurangi muruahnya. Dan di dalam pakaian mahal yang dihindari ialah seluruh pakaian yang menjadikan bila pakaian memberikan dirinya terkenal di kalangan manusia. Oleh karena itu, hendaknya memakai pakaian yang biasa dikenakan oleh masyarakat. Adalah haram bila ada uzur memakai pakaian yang terbuat dari sutra dan memakai emas bagi laki-laki, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengambil kain sutra lalu memegangnya dengan tangan kanan, lalu mengambil emas dan
memegangi tangan kiri. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua benda ini haram bagi kaum laki-laki dari kalangan umat. Adalah di antara perkara sunnah dalam berpakaian ialah memulai dari sisi kanan terlebih dahulu, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata adalah Rasulullah SAW menyukai untuk melakukan segala pekerjaan dengan sebelah kanan, baik dalam bersuci, berpakaian maupun memakai sendal. Imam Nawawi menjelaskan ini merupakan kaidah dalam syariat yang terus dipakai, yaitu apabila masuk kategori yang mulia dan terhormat seperti menggunakan pakaian, celana, sendal, dan sebagainya, maka disunahkan untuk memulainya dengan bagian kanan terlebih dahulu karena kehormatan serta kemuliaan sisi anggota badan yang sebelah kanan. 9. Disunahkan ketika memakai pakaian baru untuk membaca doa yang telah dijelaskan dalam masalah itu, yaitu membaca doa yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. 10. Disunahkan untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kenakanlah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Sesungguhnya itu merupakan pakaian terbaik untuk kalian. Dan kafanilah dengan warna putih mayat-mayat kalian." Hadis riwayat Abu Daud nomor 4061. Nomor 11. Dilarang mengenakan pakaian yang dicelup dengan warna kekuning-kuningan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin al-Ash radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Muhammad SAW pernah melihatku mengenakan dua pakaian yang berwarna kuning-kuningan. Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya ini termasuk dari pakaian kafir, janganlah engkau memakainya." Hadis riwayat Muslim nomor 277. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Fathul Bari setelah menyebutkan ucapannya pada ulama tentang pakaian yang berwarna merah, beliau menegaskan, yang sesuai dalam masalah ini ialah bahwa larangan untuk mengenakan pakaian yang berwarna merah. Kalau sekiranya itu merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh orang kafir, maka pendapat dalam hal ini persis seperti pendapat tentang masalah larangan memakai pakaian berwarna merah. Dan apabila yang dimaksud adalah pakaian wanita, maka ini kembali pada larangan menyerupai kaum wanita. Maka larangannya ada pada tasyabuh, bukan pada jenis pakaiannya. Dan jika tujuannya adalah untuk popularitas atau menyimpang dari muru'ah, maka hal itu terlarang kapanpun terjadinya. Walaupun dalam hal itu, pendapat yang dipegang oleh Imam Malik itu lebih kuat yang membedakan antara kondisi di dalam rumah dan ketika dikenakan dalam kumpulan banyak orang. 12. Dianjurkan untuk menampakkan yang diperboleh dalam berpakaian maupun yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud dari Mali pada larangan menyerupai kaum wanita, maka larangannya ada pada tasyabuh, bukan pada jenis pakaiannya. Dan jika tujuannya adalah untuk popularitas atau menyimpang dari muru'ah, maka hal itu terlarang kapanpun terjadinya. Walaupun dalam hal itu, pendapat yang dipegang oleh Imam Malik itu lebih kuat yang membedakan antara kondisi di dalam rumah dan ketika dikenakan dalam kumpulan banyak orang. 12. Dianjurkan untuk menampakkan yang diperboleh dalam berpakaian maupun yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Abu Daud dari Abu Ahwash dari bapaknya radhiyallahu anhu
Dirinya berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan mengenakan pakaian kumal. Maka beliau bertanya, 'Bukankah engkau punya harta?' 'Iya,' jawab. Beliau kembali bertanya, 'Harta apa yang kau miliki?' Aku menjawab, 'Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku onta, kambing, kuda, dan budak.' Maka beliau bersabda, 'Apabila Allah telah memberimu harta, maka perlihatkanlah kepada orang bekas nikmat dan karunia Allah yang diberikan padamu.' Hadis riwayat Abu Daud nomor 4063. 13. Memakai minyak wangi. Dan Nabi Muhammad SAW sangat mencintai minyak wangi, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Nasyai dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dijadikan kecintaan pada diriku dari perkara dunia, wanita dan minyak wangi." Hadis riwayat An-Nisa nomor 3939. Dan beliau tidak pernah menolak bila diberi minyak wangi, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari nomor 2582. Terima kasih kepada Saudari Zalfa dan Feli dan juga Putri yang sudah memberikan ceramah tadi. Selanjutnya, untuk acara kedua akan diisi dengan pembacaan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Sarah dan Nurul. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisan walibasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tushrifu. Innahu la yuhibbul musyrifin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Saudari Sarah dan Nurul yang sudah membacakan ayat Al-Quran tadi. Nah, acara ketiga akan diisi dengan tilawah. Kepada Saudari Dita, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Farita yang telah mengisi acara dengan tilawah. Akhirnya, kita sampai di penghujung acara, yaitu Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Rislinda. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Arti dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 26 yaitu, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat." Arti dari Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yaitu, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Terima kasih kepada Risida atas hari tilawahnya. Baik, Alhamdulillah, di antara saat saya Muhammad Darah telah berakhir. Saya Stefani dan Yeri selaku pembawa acara. Jika terdapat salah kata ataupun sikap yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sekiranya yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhiratul salam, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.